Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan usaha. Mulai dari pengertiannya, siapa yang wajib melapor, jenis formulir berdasarkan jumlah penghasilan, gambaran perhitungan pajak, contoh kasus singkat, sampai cara pelaporannya melalui Korteks DJP. Pengertian SPT tahunan. SPT tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan selama 1 tahun pajak, pajak yang telah dibayar atau dipotong, harta dan juga kewajiban, serta pajak yang masih harus dibayar. Jikalau ada, SPT tahunan dilaporkan setiap tahun sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak. SPT tahunan orang pribadi. Pengertian SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi adalah SPT yang digunakan oleh individu yang memiliki NPWP dan juga penghasilan, baik sebagai karyawan, pekerja bebas, maupun pelaku usaha. Jenis formulir SPT orang pribadi dan penghasilan. Yang pertama, formulir 1770SS. Formulir 1770SS digunakan oleh karyawan, penghasilan bruto sampai 60 juta per tahun, satu pemberi kerja, dan tidak memiliki penghasilan lain. Biasanya, pajak sudah dipotong oleh perusahaan melalui PPh pasal 21, sehingga pengisiannya lebih sederhana. Yang kedua, formulir 1770S. Formulir 1770S digunakan oleh karyawan, penghasilan di atas 60 juta per tahun, bisa dari satu atau lebih pemberi kerja, dan bisa memiliki penghasilan tambahan. Pada formulir ini, wajib pajak tetap melaporkan seluruh penghasilan setahun dan pajak yang sudah dipotong. Yang ketiga, formulir 1770. Formulir 1770 digunakan oleh orang pribadi yang memiliki usaha, freelancer, dan juga UMKM. Pada formulir ini, wajib pajak melakukan perhitungan pajak sendiri, mulai dari penghasilan neto sampai pajak terutang. Gambaran singkat perhitungan PPh orang pribadi. Secara umum, alurnya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif PPh orang pribadi, dan kemudian dikurangi kredit pajak yang sudah dipotong. Contoh kasus singkat orang pribadi. Misalnya, Andi adalah karyawan swasta dengan gaji 5 juta per bulan atau sekitar 60 juta per tahun dan hanya bekerja di satu perusahaan. Karena penghasilannya tidak lebih dari 60 juta setahun, maka formulir SPT yang digunakan adalah formulir 1770SS. Pajak penghasilannya sudah dipotong oleh perusahaan, sehingga Andi hanya perlu melaporkan SPT tahunan melalui Korteks DJP. SPT tahunan badan usaha. Pengertian SPT tahunan badan. SPT tahunan badan adalah SPT yang digunakan oleh badan usaha untuk melaporkan penghasilan dan pajak badan usaha selama 1 tahun pajak. SPT ini wajib dilaporkan oleh PT, CV, firma, yayasan, koperasi, dan badan usaha lainnya. Formulir SPT badan. SPT tahunan badan menggunakan formulir 1771. Isi utama SPT tahunan badan yaitu laporan laba rugi, neraca, rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan PPh badan. Gambaran perhitungan PPh badan secara umum yaitu awalnya laba menurut laporan keuangan, lalu disesuaikan secara fiskal, kemudian dikenakan tarif PPh badan, dan akhirnya dikurangi kredit pajak. Contoh kasus singkat badan usaha. Misalnya,
Sebuah CV memiliki laba bersih fiskal sebesar 500 juta dalam 1 tahun pajak. CV tersebut wajib mengisi SPT tahunan badan formulir 1771, lalu menghitung PPh badan atas laba tersebut, dan juga melaporkan SPT tahunan melalui Korteks DJP. Pengisian dan pelaporan SPT. Pelaporan SPT tahunan saat ini dilakukan secara online melalui Korteks DJP. Langkah umumnya yaitu yang pertama, login ke akun Korteks DJP. Yang kedua, pilih menu SPT tahunan. Yang ketiga, pilih jenis formulir. Yang keempat, isi data penghasilan, pajak, serta harta. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kirim SPT dan simpan bukti penerimaan elektronik. Penutup. Sebagai kesimpulan, yaitu yang pertama, SPT tahunan orang pribadi dan juga badan usaha wajib dilaporkan. Yang kedua, pemilihan formulir tergantung jenis dan jumlah penghasilan. Yang ketiga, perhitungan pajak harus dilakukan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pelaporan SPT dilakukan secara online melalui Korteks DJP. Dengan memahami alur ini, kita mengharapkan bahwasanya mahasiswa ataupun masyarakat mampu dalam menghitung, mengisi, dan juga melaporkan pajak secara mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.